Ada 5 perusak hati yang mesti kita jauhi dalam rangka mensucikan hati. Bahkan itulah perusak hati terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa PKM TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dengan izin, nikmat dan taufik Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam nasihat renungan amal hati yang semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini. Renungan amal hati kita pada kesempatan ini adalah cara menyucikan hati. Bagaimana caranya supaya hati kita suci dari berbagai kotoran, berbagai dosa? Itu mesti dengan amal hati. Menyertai amal-amal fisik dalam rangka penyucian hati. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 75-76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'tihi mu'minan. Siapa yang datang menghadap Allah di akhirat dalam keadaan beriman, qad amilas salihat, sungguh ia telah beramal saleh, ia membuktikan imannya di dunia dengan amal saleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Disediakan oleh Allah derajat, kedudukan, kemuliaan yang tinggi. Di mana derajat yang tinggi itu? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Yaitu di surga Aden. Yang salah satu kenikmatannya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Tidak ada lagi ujungnya, tidak ada lagi batasnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah derajat yang tinggi di surga Aden. Itulah balasan bagi orang yang selalu tazakka. Tazakka mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dengan iman dan amal saleh. Pemirsa yang budiman, a'azzakumullah. Ayat mulia ini mendidik kita untuk selalu fokus pada pensucian hati. Untuk selalu fokus pada pensucian hati. Dengan cara menjadikan amal-amal saleh yang kita lakukan sebagai sarana pensucian hati.
Kita salat dalam rangka pensucian hati. Kita saum, puasa dalam rangka pensucian hati. Semua amal yang kita lakukan, tujuannya agar kita mensucikan hati dengan amal tersebut. Sekaligus, kita selalu melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi. Sejauh mana amal-amal yang kita lakukan itu benar-benar efektif mensucikan hati kita. Misalkan kita sholat, evaluasi sholat kita. Betulkah sholat saya sudah mensucikan hati saya dari takabur misalkan? Dari iri hati misalkan? Supaya kalau dirasakan belum, kita perbaiki lagi sholat kita agar benar-benar mensucikan hati. Begitu juga ibadah saum. Salah satu nilai pensucian hati pada ibadah saum adalah mengurangi cinta dunia berlebihan. Coba kita renungkan kebutuhan pokok kita. Wajib kita tinggalkan di siang hari Ramadan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini luar biasa pendidikannya untuk mensucikan hati dari cinta dunia berlebihan. Yang pokok saja mesti kita tinggalkan demi ketaatan kepada Allah. Bagaimana yang jelas-jelas haram atau halal tapi melalaikan dari ketaatan. Itu mesti kita evaluasi. Sudahkah ibadah saum kita mensucikan hati? Kita mesti bertekad sambil berdoa bahwa hati kita suci sebelum kita wafat. Hati kita suci sebelum kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari akhirat. Agar kita memperoleh jaminannya di surah Taha ayat 75-76 ini. Surga kenikmatan yang abadi. Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan. Ada 5 perusak hati yang mesti kita jauhi dalam rangka mensucikan hati. Al-mufsidat wa mufsidatul qalbi khams. Perusak hati ada 5 kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang pertama, at-ta'alluq bi ghairillah. Ketergantungan kepada selain Allah. Mengandalkan selain Allah. Menganggap ada yang menentukan selain Allah. Masalah rezeki, masalah jodoh, masalah bahaya, manfaat. Mengandalkan, menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Apakah kepada dirinya atau kepada sesamanya manusia. Apalagi kepada benda mati, orang mati. Itu jelas merusak hati. Bahkan itulah perusak hati terbesar. Karena itu adalah syirik. Itu adalah kemusyrikan. Dan syirik adalah dosa terbesar. Akbarul kabair. Kata Nabi SAW. At-ta'alluq bi ghairillah. Makanya dalam zikir kita selalu kita ulang-ulang. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kecuali dengan bantuan Allah. Tidak menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, perusak hati adalah fudulut ta'am. Terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Walaupun itu makanan halal. Tapi berlebihan merusak hati. Lebih-lebih kalau sudah makanan haram. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah. Tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berlebih-lebihan. Ternyata pola makan yang
berlebihan, termasuk pola minum yang berlebihan, bukan hanya merusak kesehatan fisik yang umum dinasihatkan oleh para dokter, para ahli pengobatan, bahwa makan dan minum yang berlebihan merusak kesehatan fisik. Ternyata kesehatan hati juga dirusak oleh banyak makan. Kenapa? Karena banyak makan menyebabkan kemalasan beramal. Di bulan Ramadan, yang mestinya malam hari kita gunakan untuk ibadah semaksimal kemampuan, tapi kalau buka puasanya tidak terkontrol, yakin tidak ada ibadah yang bisa dikerjakan. Begitu kekenyangan, yang dipikir adalah tempat tidur, yang dipikir adalah kasur, bantal. Tidak qiyamul lail, tidak tarawih lagi. Bahkan yang sholat wajib pun bisa terancam waliyadzubillah, karena kemalasan akibat terlalu banyak makan. Merusak hati. Yang ketiga, fudulul manam, terlalu banyak tidur. Sama, terlalu banyak tidur membuang-buang waktu. Terlalu banyak tidur mengakibatkan orang tidak produktif, membuang-buang waktu pagi, siang, sore, malam untuk tidur. Di bulan Ramadan, detik-detiknya mahal, hanya diisi dengan tidur. Salah sedikit kewajiban tidak terlaksana. Sudah sahur tidur, akhirnya tidak sholat subuh. Sholat subuh kesiangan, itu merusak hati. Bisa bayangkan kalau kewajiban yang terlalaikan, bagaimana dosanya. Dan itu paling merusak hati. Fudulul manam. Karena itu hendaknya waktu tidur kita planning, kita rencanakan. Khususnya di bulan mulia Ramadan. Mudah sekali orang mengantuk. Bagaimana dilawan? Bagaimana di planning sedemikian rupa supaya tidak diperturutkan sepenuh-penuhnya. Iya. Supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam tidur. Dan juga di luar Ramadan. Kemudian fudulul kalam. Perusak hati yang keempat adalah terlalu banyak bicara. Terlalu cerewet. Kenapa? Karena terlalu banyak bicara akan mengakibatkan ucapan tidak terkendali. Ucapan tidak terkendali mengucapkan dosa. Walaupun awalnya kebaikan yang dia ucapkan, tapi terlalu cerewet, semua yang muncul di pikiran diucapkan, akhirnya dosa. Pasti ada kata-kata dosanya. Dan semakin cerewet dia, semakin banyak dosa yang bisa dia ucapkan kalau dia sudah tidak berpikir sebelum berbicara. Dan itulah yang merusak hati. Itulah yang merusak hati. Karena itu jangan cerewet. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik saja atau diam. Para ulama mengatakan, maksudnya kalau ucapan yang baik ucapkan. Tapi kalau ucapan itu dipastikan tidak baik atau meragukan baik atau tidak, diam. Jangan ucapkan. Bagaimana supaya kita tidak cerewet? Bagaimana supaya ucapan terkendali? Pikirkan baik-baik sebelum diucapkan. Termasuk ditulis. Tulisan mewakili lisan. Di WA, di Facebook, di Instagram. Di mana saja. Jangan terlalu cerewet. Fudulul kalam itu merusak hati. Karena sudah pasti. Kalau ucapan sudah banyak keluar tidak terkendali. Sudah dosa. Sudah banyak dosa yang diucapkan. Dan dosa itulah yang merusak hati. Termasuk banyak bercanda. Ada orang humoris. Bagus. Selama terkendali. Selama dalam batas-batas yang wajar. Ada biasa pertemuan. Musyawarah. Tidak ada keputusan yang bisa diambil karena
Terlalu banyak canda. Terlalu banyak bercanda. Akhirnya pertemuan itu tidak produktif, tidak efektif. Itu contoh. Itu contoh. Kalau canda ini tidak terkendali. Apalagi kalau candanya sudah berlebihan, mengarah pada dosa. Itu jangan. Berusaha. Fudulu al-kalam. Yang kelima, fudulul mukhalatah. Fudulul mukhalatah. Berlebih-lebihan bergaul. Tidak mengontrol pergaulannya. Pergaulan bebas. Laki perempuan yang bukan mahram. Campur baur. Dosa. Merusak hati. Pergaulan dengan ahli dosa secara akrab bisa membuat kita terpengaruh, merusak hati. Jadi kontrol pergaulan. Boleh menyapa semua orang. Boleh beri salam kepada sesama muslim, siapapun dia. Tapi dalam bergaul akrab, mesti dibatasi. Mesti dibatasi orang-orang saleh. Apalagi sedang saum. Jangan nongkrong berjam-jam, berpuluh jam, 10 jam. Nongkrong tidak jelas. Iya, ujung pangkalnya pergaulan dengan siapa saja. Hati-hati. Fudulu al-mukhalatah. Itu merusak hati. Itu mesti dijauhi kalau kita mau mensucikan hati kita. Kemudian, ulama salaf yang lain yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, para orang-orang saleh terdahulu sering berbagi nasihat. Saling menuliskan nasihat satu dengan yang lain. Yang isinya ada 3. Yang pertama, siapa yang memperbaiki keadaannya yang rahasia, maka Allah yang akan memperbaikinya dalam keadaannya yang terang-terangan atau di tengah orang banyak. Maksudnya, siapa yang menjaga dirinya tidak melakukan dosa rahasia, maka Allah menjaganya sehingga tidak melakukan dosa terang-terangan. Siapa yang selalu melakukan amal saleh rahasia, maka Allah akan membuatnya memperbaiki amalnya yang terang-terangan. Yaitu keikhlasannya. Keikhlasannya semakin baik kalau selalu beramal saleh rahasia. Yang kedua, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Maksudnya, siapa yang mencari ridha Allah, maka Allah akan membuat sesamanya manusia ridha padanya. Banyak orang tidak lebih pilih ridha manusia daripada ridha Allah. Itu bahaya. Justru Allah akan membuat orang yang tadinya ridha padanya menjadi murka, menjadi benci. Dan itu dijelaskan dalam hadis yang sahih. Iya. Jadi perbaiki hubungan kepada Allah, terutama utamakan ridha Allah. Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dengan membuat mereka senang kepada kita. Iya. Dan yang ketiga, kata para ulama terdahulu, siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan mencukupi baginya urusan dunianya. Kalau kita fokus menuntut akhirat, insya Allah akan mengikutkan dunia. Allah tidak akan menterlantarkan kita dalam kebutuhan dunia. Percayalah. Ini juga mesti menjadi program kerja untuk pensucian hati. Mengamalkan nasihat ulama salaf ini. Kemudian, bagaimana kita beramal hati agar hati kita suci? Kita ucapkan dalam hati bahwa saya melakukan amal ini, semoga diterima oleh Allah, semoga diberkahi oleh Allah, agar Allah menyucikan hatiku. Ucapkan dalam hati seperti itu. Amal hati yang lain, saya memaksa diri melakukan amal ini atau meninggalkan dosa itu agar Allah menyucikan hatiku. Saya paksa diri salat malam, saya paksa diri berkorban harta agar Allah menyucikan hatiku. Saya paksa diri berhenti bergibah. Saya paksa diri berhenti merokok. Bukan hanya di siang hari Ramadan, tapi di malam harinya. Bahkan sepanjang hayat saya berhenti merokok. Semoga Allah menyucikan hatiku. Ucapkan dalam hati seperti itu. Dan begitulah dosa-dosa yang lain. Amal hati yang lain. Semoga Allah menyucikan hatiku dari syirik. Semoga Allah menyucikan hatiku dari hasad.
Semoga Allah menyucikan hatiku dari ujub, takabur, dendam, cinta berlebihan pada dunia, dan semua kotoran hati lain. Saya sangat berharap, saya berdoa semoga Allah menyucikan hatiku dari semua itu. Itu diulang-ulang di dalam hati. Itulah amal hati yang insya Allah akan menghasilkan pensucian hati yang efektif. Semoga renungan amal hati tentang penyucian hati ini diberkahi oleh Allah dan bisa kita wujudkan disertai amal hati yang telah disebutkan tadi, sehingga Allah benar-benar mensucikan hati kita dengan rahmatnya semata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.